Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzami dan ini teman saya namanya Royhan Firdaus. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan paper yang berjudul karakteristik migrasi berasal dari kota kami, yakni Kota Madura. Nah, oke, kita mari lanjut baca abstraknya. Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab orang Madura bermigrasi ke wilayah ujung timur Jawa Timur. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan berang pikiran push and pull di mana yang berusaha untuk mengungkapkan kondisi yang membentengi kehidupan para migran Madura, serta perkembangan ekonomi di daerah ujung timur Jawa Timur. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kebutuhan pokok manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sandang terdiri dari pakaian, pangan terdiri dari makanan, dan papan terdiri dari tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal yang layak dan nyaman berfungsi sebagai tempat bernaung dan berlindung. Dalam pemilihan tempat tinggal, pendapat berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan apabila seseorang tidak cocok untuk menetap di suatu daerah atau terdapat faktor pendorong lain. Maka ia bisa melakukan perpindahan atau biasa dikenal dengan istilah migrasi. Jadi, migrasi merupakan istilah yang digunakan untuk peristiwa perpindahan penduduk suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan menetap melalui batas politik atau negara, ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. Nah, migrasi juga dijelaskan pada Undang-Undang dalam Pasal 1 Nomor 6 Tahun 2011 tentang kemigrasi. Berdasarkan undang-undang tersebut, keimigrasian diartikan sebagai ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegak kedaulatan negara. Nah, istilah migrasi berasal dari bahasa Latin migration yang berarti perpindahan penduduk antar negara. Namun hal ini tidak hanya perpindahan dari negara satu ke negara saja, melainkan perpindahan penduduk dari tempat satu negara dan sebagainya ke tempat lain dalam kurung negara sebagainya. Selain itu, migrasi juga dikatakan sebagai suatu peristiwa perpindahan suatu organisme dari tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus ke bioma lainnya. Secara bersejarah sederhana, migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud migrasi? B. Apa penyebab terjadinya migrasi? C. Apa saja macam-macam migrasi? Nah, kita lanjut kepada bab 2. Di bab 2 berisi pembahasan pengertian migrasi. Kebutuhan pokok manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sandang terdiri dari pakaian, pangan terdiri dari makanan, dan papan terdiri dari tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal yang layak dan nyaman berfungsi sebagai tempat bernaung dan berlindung. Dalam pemilihan tempat tinggal terdapat berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan apabila seseorang tidak cocok untuk menetap di suatu daerah atau terdapat faktor pendorong lain. Maka ia bisa melakukan perpindahan atau biasa dikenal dengan istilah migrasi. Di dalam formulasi mengukur migrasi penduduk dapat diukur atas beberapa ukuran di antara angka mobilitas, angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, dan migrasi neto. Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin migrato yang berarti pemilihan penduduk antar negara. Namun hal ini tidak hanya pemilihan negara suatu negara saja. Selain itu, migrasi juga bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa perpindahan suatu organisme dari suatu bioma ke wilayah memiliki sifat geografi atau iklim yang sama lainnya. Secara sederhana, migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Dalam banyaknya kasus organisme bermigrasi untuk mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kekurangan makanan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena globalisasi atau dengan globalisasi. Penyebab terjadinya migrasi. Migrasi memiliki arti perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas daerah administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Migrasi itu sendiri tidak terjadi begitu saja, tetap ada beberapa penyebab. Berikut ini penjelasannya tentang penyebab penduduk melakukan migrasi. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam dapat dialami pada sebuah daerah. Bencana alam yang terjadi seperti halnya banjir, gunung meletus, gempa, tanah bergeser, dan wabah penyakit dapat mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke daerah yang aman. Contohnya, banyak penduduk Aceh yang ingin tinggal di Aceh setelah bencana alam tsunami pada tahun 2004 ada mereka dapat berpindah ke daerah lain yang dianggap lebih aman untuk melanjutkan kehidupan. Yang nomor 2, agama.
Agama merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia karena tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk akhirat. Tujuan agama juga untuk mengatur tingkah laku kita sehari-hari untuk bertingkah baik dan lebih baik lagi. Sehingga dalam beribadah kita tidak ada tekanan yang berasal dari siapapun. Nomor 3, politik. Politik di suatu daerah tidak sama. Ada suatu daerah yang menganggap politik itu biasa saja. Ada yang menganggap politik itu tidak ada biasa saja. Maksud dari kata tidak biasa saja adalah setelah politik selesai, dendam itu masih ada sehingga satu masalah akan memanas. Kondisi politik yang memanas di suatu daerah inilah yang dapat menyebabkan perbuatan anarkis. Akibatnya penduduk daerah tersebut merasa ingin pindah ke daerah lain yang lebih aman. Yang nomor 4, ketersediaan sumber daya alam. Dalam suatu daerah biasanya sumber daya itu bermacam-macam. Oleh karena itu membuat masyarakat membutuhkan sumber daya lain untuk tidak ada di daerahnya demi kelangsungan hidup. Misalnya ada tambak emas di suatu daerah, otomatis masyarakatnya ingin mencari emas tersebut. Oleh karena itu tempat hidupnya juga berpindah ke tempat emas tersebut. Yang nomor 5, lapangan kerja. Manusia hidup dengan kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, papan, dan kebutuhan yang lainnya. Maka setiap manusia perlunya usaha seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya kebutuhan untuk anak sekolah tentu akan menambah pengeluaran, sehingga untuk memenuhi pengeluaran tersebut kita harus bekerja. Oke, penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rehan. Macam-macam migrasi. Migrasi dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi nasional dan internasional. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tetapi masih dalam suatu negara. Migrasi nasional sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Berikut penjelasan lengkapnya. Urbanisasi mengakibatkan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif urbanisasi antara lain: mengurangi kepadatan penduduk desa, mengurangi angka pengangguran, bertambahnya tenaga kerja untuk memperlancar pembangunan kota, meningkatkan taraf kehidupan penduduk desa karena sebagian pendapatannya kembali ke desa. Selain dampak positif, ada juga dampak dari urbanisasi antara lain. Setiap desa kekurangan tenaga muda, kurangnya tenaga kerja terdidik sebagai penggerak pembangunan desa karena mereka menjadi urbanisasi kota-kota besar. Semakin tinggi kepadatan penduduk perkotaan, banyak berdirinya rumah-rumah kumuh, peningkatan angka kemiskinan dan kejahatan, penurunan ketersediaan air bersih, bertambahnya tenaga kerja yang kurang terampil. B. Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang penduduk masih sedikit. Tujuan dari penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain atau antar negara. Migrasi internasional dibedakan menjadi 3, yaitu: A. Migrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk masuk ke suatu negara atau dapat pulau didefinisikan sebagai proses masuknya warga negara asing ke sebuah negara. B. Emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. C. Remigrasi adalah perpindahan penduduk kembali ke daerah asalnya. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang melewati batas tutorial daerah sebelumnya dengan tujuan untuk menetap. Masyarakat yang melakukan migrasi biasanya disebut dengan masyarakat migran. Sehingga dengan adanya migrasi akan menyebabkan terjadinya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut akan menyebabkan terjadinya diintegrasi dalam masyarakat sebab terdapatnya berbagai macam budaya dan kebiasaan yang telah tertanam dalam individu atau kelompok. Pada dasarnya terjadinya migrasi bisa dibilang suatu hal yang wajar, namun jika terjadi dalam jumlah besar dan dalam waktu yang berdekatan, maka terjadinya migrasi bisa memunculkan kerugian. Oleh sebab itu, pemerintah harus ikut serta dalam mengelola kependudukan. Saran: banyaknya masyarakat migran yang terdapat di berbagai daerah dan wilayah masyarakat maupun untuk menjalin kerjasama masyarakat harus saling keterbukaan dan menjaga satu sama lainnya.
dan tidak berburuk sangka terhadap masyarakat migran yang ada, serta masyarakat harus menjaga sikap toleransi dan kebersamaan yang ada. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.